Sampai suara itu benar-benar keras, kenceng. Dan ada bau-bau aneh. Waktu itu baunya itu beda dengan apa yang Pak Rono cium. Kali ini Mas Trisno nyium bau tanah basah. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Cerita ke-322 di Lapak Horor masih datang dari kawan subscriber yang sama dari cerita sebelumnya yang berjudul Tukang Sate. Di episode Tukang Sate kemarin juga udah sempat di-mention ya, kalau cerita ini tuh berhubungan dengan Mbak Tri Murti dan suaminya yang dalam cerita sebelumnya itu disebut Mas Trisno. Nah, cuman cerita kali ini tuh beda. Kalau sebelumnya itu pengalamannya bertemu dengan tukang sate yang misterius, yang ternyata adalah tukang sate dalam tanda petik. Kali ini tuh bercerita tentang beberapa titik yang dianggap angker di sekitaran kampung barunya Mbak Tri itu. Dan udah disebut juga di episode sebelumnya, di sana ada satu spot yang terkenal angker dan cukup ditakuti sama warga, yaitu sebuah sungai kecil di mana di situ tuh ada pembatas jembatan kecil juga, sungai yang mungkin lebarnya sekitar 4 meter. Kanan kirinya ada pembatas jembatan yang nggak terlalu tinggi, mungkin tingginya sekitar 30 cm. Dan ya memang di sana juga sebenarnya kalau sore hari itu sering dipakai sama warga sekitar buat duduk-duduk cuman sekedar ya ngobrol atau ada yang mancing juga di situ. Cuman kalau udah menjelang maghrib, udah tempat itu menjadi tempat yang sepi dan menjadi sebuah momok tersendiri buat warga sekitar. Dan pengalaman ini tuh pernah dialami juga sama Mas Trisno dan Mbak Tri sebagai penghuni baru di kampung itu. Untuk cerita sebelumnya masalah perpindahan mereka gitu ya ke kampung itu bisa ditengok di cerita yang judulnya Tukang Sate ya. Dan sebelum kita jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Balik lagi ke ceritanya Mbak Tri. Nah, suatu malam Mas Trisno itu kan dagangnya nasi goreng. Dan biasanya sebelumnya itu kan pulangnya jam 10 malam ya. Pas awal-awal sebelum dikasih tahu sama Pak Rono, tetangga rumahnya, depan rumahnya, kalau di kampung itu tuh ada spot-spot yang ditakuti sama warga, spot-spot angker seperti itulah. Belum tahu jadi santai, tapi setelah dikasih tahu ya udah, akhirnya itu kayak jadi ketakutan tersendiri buat Mas Trisno buat lewat di jalan itu di malam-malam, bukan malam-malam tertentu ya, di jam-jam tertentu. Maksudnya kalau udah di atas jam sekian udah pasti takut. Dari sana malah kayak ada sisi positifnya. Mas Trisno itu jadi lebih bersemangat dagang. Gimana caranya nih supaya dagangannya bisa cepet habis. Ya kalau habis kan dia bisa pulangnya sore, di bawah jam 8 lah. Jadi masih setidaknya di kampung itu tuh mungkin masih ada 1-2 orang yang lewat. Karena kalau udah
Jam 9 malam ke atas itu udah benar-benar sepi kampung itu. Akhirnya itu diusahakan sebisa mungkin sama Mas Trisno supaya itu tadi dagangannya cepat selesai pulang gitu. Takut ngelewat di sungai tadi. Sebenarnya ada 2 titik ya. Cerita yang kali ini itu akan menceritakan yang sungai itu, di mana di situ terkenalnya ada 3 ekor Ada 3 pocong yang suka duduk-duduk di situ. Itu suka ngegangguin warga. Nah, spot yang kedua itu adalah sebuah makam kecil di sisi kiri jalan, di mana di situ tuh ada pohon beringin besar, dan katanya di pohon itu juga ada penghuninya kuntilanak. Tapi untuk yang pohon sama kuntilanak ini untuk episode selanjutnya. Kita di cerita yang pocong dulu ya. Ada 3 pocong yang suka duduk-duduk di sana. Menurut Pak Rono waktu itu, cerita detailnya bahkan dialami sama Pak Rono sendiri sama anaknya. Anaknya Pak Rono itu usianya udah remaja ya, udah lumayan besar lah. Udah sekitar 18 tahun. Jadi pertama, waktu Pak Rono cerita, Pak Rono itu ceritanya kayak habis dari rumah saudaranya. Malam-malam, jam 11 malam baru pulang. Dan lewat ke situ, feeling Pak Rono itu udah nggak enak. Ini kayaknya kok malam ini rasanya beda ya. Kok jadi takut, jadi agak gerah juga begitu kata Pak Rono. Tapi mau nggak mau, jalan yang harus dilewati ya jalan itu, yang sebenarnya Pak Rono itu udah familiar juga lewat jalan situ. Cuman belum atau sangat jarang ngelewati jalan itu tuh bener-bener di atas jam 10 malam ya. Waktu itu kan Pak Rono pulang jam 11 malam. Jalanlah Pak Rono naik sepeda ontel. Naik ke sana pelan di situ. Waduh, ini bentar lagi lewat jembatan nih. Jarak mungkin kurang lebih sekitar 30 meter. Jadi jalanan itu lurus, belum ada lampu jalan. Cuman memang di samping sungai itu, di dekat jembatan yang kecil itu tuh ada lampu swadaya dari warga yang memang dikasih ya, tapi lampu kecil, jadi minimal kayak ada penerangan sedikit lah biar kelihatan gitu kalau samping kanan kirinya itu sungai. Pak Rono lewat ke situ sendirian, itu udah kok merekitik gitu ya, merinding gitu. Itu belum sampai aja udah seperti itu, pelan-pelan di kayu. Nah, mungkin jarak sekitar 10 meter dari jembatan, Pak Rono itu udah mulai nyium sesuatu gitu. Bau yang gak wajar, yang gak biasanya ada di situ. Biasanya gak ada bau apa-apa saat lewat sana. Kalaupun ada bau ya bau orang lah, bau manusia begitu ya, hasil aktivitas dari manusia. Cuman malam itu kok ada bau wangi, ada bau kamper, bau kapur barus begitu, yang Pak Rono itu familiar banget. Ini kalau bau kayak gini sih bukan bau orang ini. Memang ini bau orang, tapi bau orang mati kata Pak Rono. Dan wah, perasaannya itu udah kacau balau pokoknya waktu itu. Wah, ini si pocongnya pasti muncul nih, pasti nongol nih katanya. Itu jarak 10 meter dari jembatannya itu udah kecium bau kayak gitu. Bus. Wah, Pak Rono gimana ini? Udah nekat aja dikebut itu sepedanya. Dikeputar begitu lewat jembatan. Di situ tuh bener-bener nggak nengok kanan kiri, fokus ke jalanan di depan ya. Orang manusia gitu kan bisa menyempitkan pandangannya gitu ya. Jadi bener-bener mengabaikan yang di kanan kirinya, itu bener-bener abai. Udah lurus jalanan sempit situ aja, kebut gitu. Dan akhirnya sampailah Pak Rono di rumah. Tenang banget rasanya, alhamdulillah udah sampai gitu. Akhirnya ngetok pintu dong. Assalamualaikum. Kok lama bukanya kata Pak Rono. Kok lama nih, pada kemana gitu. Assalamualaikum. Diketok-ketok gitu. Woi, akhirnya kayak gitu. Assalamualaikumin baik-baik, nggak dibuka-buka kan. Akhirnya teriak, woi bukain pintu kata Pak Rono. Nah, pas waktu itu, Pak, kita nggak mau bukain pintu gitu, kata orang yang dari dalam. Itu suara anaknya. Pak, kita nggak mau bukain pintu. Kenapa nggak mau bukain pintu? Itu bapak tuh bawa pocong Pak di sepeda katanya. Nah, Pak Rono kan nengok.
Pas ngedenger kayak gitu, set langsung refleks begitu, nengok ke belakang. Astagfirullahaladzim. Nah si pocongnya itu masih duduk di sepeda. Padahal begini loh, sepeda ontel distandarin begitu ya. Kalau ada orang duduk di atasnya pasti roboh deh. Nggak kuat itu standarnya tuh standar samping bukan yang tengah ya. Itu standar samping begitu. Kalau yang duduk di situ orang, manusia, itu pasti akan roboh. Nah ini si sosok pocong tadi itu nangkring begini, tenang banget begitu ya. Duduknya tuh nyamping kayak perempuan yang lagi ngebonceng sepeda. Pocong kan emang nggak bisa ngangkang ya, jadi duduknya ya kayak gitu. Terus kata si anaknya, "Pak, nggak mau bukain, itu bapak bawa pocong," gitu kan. Astagfirullahaladzim. Woi, buka. Pak Rononya jadi teriak-teriak. Nah waktu itu di depan rumah Pak Rono kan masih kebun ya, jadi memang masih serem banget. Kebun itu yang kemudian dibangun rumah sama Mbak Tri, sama Mas Trisno begitu. Cuman waktu itu mereka belum tinggal di sana, jadi di depannya tuh masih kebun. Udah Pak Rono tuh makin teriak, makin kenceng, "Bukain, goblok," kayak gitu. Pokoknya kasar-kasarnya tuh udah keluar gitu, saking keselnya, saking takutnya. Sampai akhirnya, "Ya udah bapak aja, sepedanya di luar," kata anaknya gitu. Iya, yang penting bukain dulu. Akhirnya dibukain sama anakku, langsung ditutup gep gitu. Itu sampai pagi sepeda itu dibiarin di situ. Nah, kan penasaran Pak Rono itu. Ini sepeda ditaruh di luar, didudukin sama pocong. Ini pocongnya udah pergi belum ya? Itu nggak bisa tidur mereka loh. Bener-bener Pak Rono, istrinya sama beberapa orang anaknya yang ada di rumah itu ngumpul di ruang tengah. Mereka tuh ketakutan begitu, dan sampai akhirnya kurang lebih sekitar pukul 1 malam mereka belum tidur. Pak Rono bangun dari tempat duduknya situ, coba nengokin di depan itu pocong masih ada atau enggak. Pelan-pelan Pak Rono ke depan sana, diikutin sama anaknya. "Pak, ikut Pak," katanya. Ya sini, kamu kan yang ngelihat tadi kan. "Iya Pak." Ditengokin begini, lagi-lagi buka horden gitu kan. Astagfirullahaladzim. Itu ternyata pocong udah turun dari sepeda dan berdiri tepat di depan jendelanya Pak Rono. Pas begini itu tuh nggak kelihatan ya, kayak ketutup kayak ketutup sesuatu. Begitu Pak Rono ngelihat ke atas begini, astagfirullahaladzim, pocongnya udah di depan jendela. Kata Pak Rono, masuk. Akhirnya masuk. Udah kita tidur aja malam ini. Udah ya, tidur juga susah sih. Udah kita nggak usah tidur kalau kayak gitu, kata si anaknya. "Udah Pak, kita nggak bisa tidur Pak kayak gini Pak. Udah kita melek aja Pak, kita berdoa aja gitu." Dan akhirnya mereka tuh berdoa terus sampai pagi. Kemudian sekitar jam 4 pagi, saat udah mulai kedengeran ada suara orang-orang ngaji gitu ya, di musola, di masjid kayak gitu. Dari kejauhan mulai kedenger. Di situ timbul rasa beraninya Pak Rono itu muncul lagi. Sama anaknya tuh yang ngide, "Pak, coba tengokin lagi Pak," katanya. Iya bapak juga penasaran gitu, takut tapi penasaran. Akhirnya ke depan lagi Pak Rononya, ditengokin begini. Alhamdulillah udah pergi. Dan akhirnya pagi itu sepedanya tetap dibiarin di luar, tunggu nanti lah agak terangan gitu, takutnya ngumpet gitu kan, kata Pak Rono. Iya. Udah akhirnya pagi itu mereka nanggung gitu kan. Nah setelah hari udah agak terang baru sepedanya dibawa masuk. Tapi sebelum dibawa masuk itu tuh dicuci dulu katanya. "Pak, itu sepedanya cuci dulu Pak, itu bekas itu loh," katanya. "Oh iya benar-benar, ini dicuci dulu," sambil baca-baca doa begitu ya. Setelah itu baru dibawa masuk. Udah, itu dari Pak Rono. Nah kali ini cerita dari Mas Trisno. Mas Trisno yang hari itu, jadi begini, sebenarnya ya ada satu kepercayaan yang ya mungkin nggak bener juga, tapi bisa jadi bener, wallahu a'lam, nggak ngerti ya. Cuman yang berdasarkan ceritanya Mbak Tri yang dialami sama Mas Trisno suaminya, itu sebenarnya kayak membawa untung, membawa berkah. Di cerita sebelumnya ya, tukang sate ya. Jadi semenjak Mas Trisno ketemu sama tukang sate itu,
Mbak Tri sama Mas Trisno tuh mikirnya kok dagangannya jadi lancar ya Pak ya kayak gitu. Dan memang ada mitos seperti itu, biasanya kalau habis digangguin sama jin kayak gitu, entah kenapa konon katanya dagangannya tuh bisa lebih laris gitu ya. Tapi lagi-lagi ini balik ke kepercayaan masing-masing dan hal ini tuh nggak perlu diperdebatkan begitu. Akhirnya apa? Kepercayaan itu pun dipercaya sama Mas Trisno sama Mbak Tri. Jadi Mas, kayaknya semenjak tukang satenya kita sering beli sate di sana, dagangannya jenengan tuh cepet habis Mas. Biasanya kan nyampe jam 10, jam 11 itu juga masih ada sisa nasi sepiring, 2 piring. Nah ini tuh jenengan tuh jam 8 udah pulang ya Mas. Iya alhamdulillah katanya, tetep ya kita alhamdulillah terima kasih gitu sama yang kuasa. Dikasih jalannya seperti ini kata Mas Trisno. Udah sekaligus mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan. Ada tahu bulat lewat. Kenapa Mbak Tri di rumah itu nggak sedia kayak telur, kayak ini, kayak itu ya. Persediaan lauk pauk karena apa? Waktu itu mereka kan baru pindahan. Boro-boro mikirin kayak gitu, jadi barang-barangnya pun sebagian itu masih berserakan, masih berantakan seperti itu. Kemungkinan ya kayak gitu. Dan untuk masalah stok kayak gitu kan balik lagi ke orangnya masing-masing. Memang ada orang yang suka nyetok makanan, tapi memang ada juga yang enggak. Kenapa? Karena gue juga pernah ketemu dengan keluarga yang seperti itu. Keluarga yang stok makanannya banyak, keluarga yang enggak ada stok makanan sama sekali gitu. Atau males gitu ya. Itu lebih ke sana sih. Nah mungkin ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua seputar kenapa sih Mbak Tri itu makanannya kerupuk mulu gitu kalau malam, kenapa nggak nyetok ikan, telur, atau yang lainnya gitu, mie instan kayak gitu. Nah itu jawabannya itu seperti itu. Nah, balik lagi ke Mas Trisno tadi. Suatu malam, ini selepas tragedi tukang sate ya. Jadi tukang sate itu kan lama-kelamaan tuh hilang sendiri. Udah nggak ngegangguin Mas Trisno. Ya mungkin karena itu cuman kayak momen kenalan doang. Ada warga baru di sini. Dimana di kampung itu tuh sebenarnya udah lama banget nggak ada keluarga murni, maksudnya yang tiba-tiba segepok satu keluarga datang ke situ ya bangun rumah itu jarang banget. Biasanya ada orang asing yang masuk ke sana melalui pernikahan seperti itu. Nah kasusnya Mas Trisno ini memang agak sedikit beda. Mereka kan satu keluarga pindah semua. Dikenalin lah, pengen ada yang kenalan di sana, yaitu tadi yang konon tukang sate yang sebenarnya itu udah lama banget gitu. Pernah ngehantuin atau ngegangguin warga yang lain juga. Dan semenjak momen itu habis dengan tukang sate tadi, Mas Trisno itu entah kenapa dagangannya juga agak ikut meleret gitu, agak ikut turun performanya. Jadi yang tadinya jam 8 itu udah habis, ini kok mulai mundur. Jadi setengah 9, jam 9, nyampe jam 10 malam pun sering begitu. Tapi nggak apa-apa, Mas Trisno yang penting mikirnya yang penting habis gitu. Dan waktu itu memang Mas Trisno karena udah terbiasa hampir setiap hari lewat jalanan situ, lewat kali pocong itu, kali yang ada pocongnya itu. Akhirnya ya Mas Trisno udah mulai lupa gitu ya. Dengan ceritanya Pak Rono, dengan sosok-sosok yang mungkin ngegangguin Mas Trisno di sana, dia udah cuek aja, biasa aja lah. Yang penting dagangan habis, ya udah pulang, istirahat, tidur gitu. Suatu malam, lagi lupa-lupanya Mas Trisno, bener-bener nggak inget sama yang namanya pocong tadi ya. Dia waktu itu dagangannya tuh lagi nggak terlalu bagus. Jadi bawa sekian kilo itu masih ada sepertiganya, itu kan lumayan banyak. Ya pikiran nggak karuan, ini kenapa ya dagangan kok sepi banget belakangan gitu kan. Sisa masih banyak. Udah akhirnya sepanjang perjalanan itu cuman mikir seperti itu doang. Sampailah Mas Trisno di sana, di jembatan. Sebelum memasuki jembatan, mungkin kurang berapa meter gitu ya, 5 meter dari jembatan kecil itu, tiba-tiba Mas Trisno itu ngedengar ada suara itu.
Kayak ada orang yang nyapa tapi kayak pakai suitan begitu, whistle gitu. Nah, Mas Trisno kan nengok, ini siapa ya gitu, suara siapa ya gitu. Mikirnya nggak langsung pocong Mas Trisno waktu itu. Dia nyari, mikirnya orang gitu, ada yang lagi di sana lagi nongkrong atau apa. Karena Mas Trisno juga nggak berpikir, nggak pernah tahu suara pocong itu seperti apa. Akhirnya tetap jalan santai begitu kan. Kayak gitu suaranya kok ngikutin terus, sampai di tengah jembatan dipanggil lagi seperti itu. Dicari di depan gitu, nggak ada. Akhirnya tetap jalan gitu sampai suara itu bener-bener keras kenceng. Dan ada bau-bau aneh. Waktu itu baunya itu beda dengan apa yang Pak Rono cium. Kali ini Mas Trisno nyium bau tanah basah. Kawan-kawan mungkin tahu tanah yang saat pertama kali turun hujan, setelah sebelumnya itu kering gitu. Turun hujan itu kan biasanya bau tanahnya keluar. Nah, baunya tuh apak-apaknya begitu, wangi-wanginya seperti itu. Mas Trisno kok bau tanah basah begitu ya. Sama ada suara pss, 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 kayak gitu terus. Ini suaranya kok deket banget ya. Tapi dia nengok kanan kiri kok nggak ada gitu. Kayak gitu lagi, keluar lagi. Nah, Mas Trisno baru ngeh. Dia nengok ke atas begini kan, gerobak dorong begini. Nah, di atapnya itu Mas Trisno ngelihat ada buntelan kain. Buntelan kain segini. Itu yang nyumul di atapnya gerobaknya Mas Trisno di situ. Begini, ini buntelan apa gitu kan, diambil sama Mas Trisno begitu kan. Kok ditarik susah ya begini, ini apa, kain apa gitu. Dan dipaksa begini ditarik, akhirnya apa, ketarik sedikit, serut gitu. Pas di situ Mas Trisno tuh ngelihat ada iketan. Dan di sana Mas Trisno tuh baru ngeh, astagfirullahaladzim, ini kepalanya pocong, ini iketannya pocong katanya. Baru nyadar di situ, langsung Mas Trisno lari sekencang-kencangnya, bener-bener lupa ninggalin tuh yang namanya gerobak. Gerobaknya masih di tengah jembatan. Mas Trisno-nya kabur pulang ke rumah. Jarak antara jembatan sama rumahnya Mas Trisno mungkin kurang lebih sekitar 50 meter. Setelah sebelumnya ngelewatin kebun, beberapa rumah, terus setelah itu kebun lagi, baru rumahnya Mas Trisno. Udah sampai sana, masuk Mas Trisno. Dek, assalamualaikum, bukain Tri, bukain pintu. Akhirnya Mbak Trinya kan buru-buru ngebukain pintu. Mas kenapa mas? Enggak, ntar aja ceritanya, ambilin minum, kata Mas Trisno. Nah udah, gedor-gedor pintunya, Tri bukain pintu, dibukain. Ambilin minum katanya. Iya mas, kenapa mas? Ya bener, aku ambilin minum. Diambilin minum sama Mbak Tri ke situ. Anaknya juga ikut bangun. Udah pada tidur ikut bangun. Bapak kenapa bu? Bapak kenapa? Nggak tahu, ibu juga nggak tahu katanya. Udah akhirnya diambilin minum, duduk Mas Trisno di situ. Minum glek. Aku mau cuci tangan dulu, Kenapa sih nih orang gitu kan, kata Mbak Tri. Kok tumben banget kayak gini? Kayaknya habis ngelihat setan nih, kata Mbak Tri dalam hati ya. Akhirnya apa? Mas Trisno langsung cuci tangan ke belakang, balik lagi ke situ. Mbak Tri itu sempat ngelongok ke depan gitu ya. Mas, ini gerobaknya kemana mas gitu? Wah, nanti dulu deh gerobak, Kenapa mas? Ada apa mas gitu? Jenengan tuh ngalamin apa malam ini gitu? Jadi gini Tri, tadi pas di jembatan pocong itu, di kali pocong, jadi warga situ itu nyebutnya tuh kali pocong gara-gara kali kecil, cuman memang penghuninya tuh itu katanya gitu. Jadi pas di kali pocong, aku tuh lewat sana. Ya itu, pertama sih bener-bener gak keinget dagangan itu masih ada deh. Belum habis gitu, masih ada sepertiganya lah. Oh gitu ya mas, terus gimana? Iya pas lewat ke sana, aku kan lagi pusing mikir ini daganganku nggak habis hari ini kok sepi begitu. Akhirnya apa? Ya udah, aku bener-bener nggak fokus di sana. Cukup jalan biasa aja ngelewatin itu dan nggak ada rasa takut sama sekali. Sampai akhirnya aku tuh ngedenger ada orang yang gitu, ada yang nyuitin. Aku kan nengok-nengok, nggak ngelihat apa-apa, Tri. Lah terus gimana? Kenapa jenengan lari? Nah ceritanya belum kelar. Aku pas kayak gitu nengoknya nyari sweet-sweetin. Itu beberapa kali loh kejadian seperti itu. Tapi nggak ada apa-apa di sana. Dan
Aku sebenarnya udah mulai kepikiran gitu, oh jangan-jangan ini pocong gitu, tapi pocong kok suaranya begitu gitu kan, kata Mas Trisno. Sampai akhirnya pas aku ada di tengah-tengah jembatan situ, aku berhenti di sana gara-gara suaranya tuh deket banget sama aku nyium bau tanah basah, Tri. Wah, tanah basah gimana Mas? Itu kayak yang bekas hujan kayak gitu, misal habis panas hujan itu kan ada baunya tuh. Oh iya aku tahu. Nah, baunya tuh seperti itu. Terus aku ngedenger lagi waswis gitu kan. Aku cariin, pas nengok ke atas di atapnya gerobak itu loh, Tri. Ada kain, buntelan kain warnanya putih, agak sedikit kotor gitu. Aku kan penasaran ini kain apa ya, kain serbet atau apa begitu Kak, kata Mas Trisno menjelaskan. Akhirnya aku ambil, Tri, aku tarik begini loh, kok susah nyangkut gitu kan. Aku tarik mundur, aku tarik paksa begini, dan ternyata itu ikut ketarik. Di situ aku baru ngeh, Tri. Kenapa Mas? Itu kain buntelan itu tadi, itu ada iketannya. Dan aku di situ baru ngeh itu kayak pocong gitu, itu kayak kepalanya pocong, Tri. Gitu Mas, kok serem banget. Iya, makanya aku tinggal aja gerobaknya, aku lari ke sini daripada nanti dikejar-kejar atau gimana gitu kan. Aku lari, gitu Mas. Terus nanti gerobaknya gimana Mas? Itu naruhnya di mana gerobaknya? Kayaknya sih masih di tengah jembatan, Tri gitu. Waduh, ini gimana Mas terus ngambilnya? Nggak tahu deh, Tri. Nunggu dulu deh, nunggu napas reda dulu, nanti aku coba ke Pak Rono atau siapa gitu ya, atau minta tolong Ujang atau siapa gitu, minta ditemenin buat ngambil gerobak gitu. Meskipun agak sedikit malu sih, tapi nggak apa-apa lah, mereka udah tahu kalau aku kan penakut gitu, jadi tenang-tenang aja. Iya Mas, diambil lah gerobaknya, nggak enak nanti kalau misalnya ada orang lewat atau apa paginya kan nanti geger gitu. Iya bener, ya udah nanti deh tunggu sebentar, aku mau ngerokok dulu katanya. Akhirnya udah Mas Trisno ngerokok sebentar. Udah ya Tri, aku coba ke Pak Rono nih mumpung belum malam banget, semoga masih belum tidur Pak Rononya. Akhirnya Mas Trisno tuh ke depan. Assalamualaikum Pak Rono, assalamualaikum. Agak lama seperti biasa. Assalamualaikum gitu. Agak lama lagi, biasa keluar pakai sarung doang baru dipakai begini, atasnya nggak pakai baju. Ya, kenapa? Waalaikumsalam. Mas Trisno, kenapa? Malam-malam kesini ada apa? Ini Pak Rono, saya mau minta tolong gitu. Mau minta tolong apa? Diceritain lah sama Mas Trisno kejadian sebelumnya itu. Wah, gitu ya. Terus gimana dong? Aku juga takut. Aku pernah digangguin di situ gitu. Aduh, tolong dong Pak Rono, anterin katanya. Minta tolong. Saya nggak enak gerobaknya di sana. Saya sendirian ke sana kan nanti repot, nanti saya sama aja bunuh diri. Kalau digodain lagi gimana? Kalau saya pingsan di sana gimana Pak Rono? Oh iya sih, nanti deh kita coba panggil ke si Ujang. Ayo kita ke si Ujang. Saya ambil kaos dulu, saya pakai baju dulu. Pak Rono masuk, pakai baju lagi, keluar sama Mas Trisno menuju rumahnya Ujang. Jang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum tidur Jang? Belum Pak Rono. Waktu itu si Ujang masih di teras ya. Jang, anterin Ujang. Kemana Pak? Itu ngambil ini gerobaknya Trisno di jembatan itu di Kali Pocong katanya. Wah, kenapa Mas Trisno? Katanya. Diceritain lagi begitu kejadiannya. Akhirnya ya udah yuk kita bantuin. Ini kayaknya kalau bertiga kurang deh, kata Ujang ya. Kita panggil lagi satu lagi, siapalah. Si Rizky panggil, masih muda ya waktu itu. Dipanggil, Ki ikut Ki. Anterin ini Mas Trisno ngambil gerobak gitu. Akhirnya apa? Mereka berempat semuanya ke sana. Ngedatengin spot tadi, jembatan tadi. Mereka itu udah tegang bawaannya. Bawa senter tapi masih tetap aja takut. Kok pada diem-dieman sih, kata Pak Rono begitu kan. Pak, masih sebenarnya takut Pak kita kesini Pak. Lah takut kenapa? Kan kita ramean gitu. Nanti kalau ada apa-apa si Ujang aja lemparin ke depan. Enak aja kata Ujang gitu. Akhirnya mereka jalan makin deket dan mungkin jaraknya itu kan jarak dari Kali Pocong sampai rumahnya Mas Trisno itu kan kurang lebih 50 meter. Nah setelah mereka berjalan sekitar 30 meter atau jaraknya itu sekitar 20 meter sisanya dari Kali Pocong tadi,
kan cahayanya remang-remang di sana, jadi nggak terlalu jelas begitu. Gerobaknya masih ada di situ. Cuman yang jadi masalah adalah di samping jembatan kanan kirinya, di situ tuh ada 2 pocong yang lagi duduk gitu. Itu semuanya empat-empatnya tuh ngelihat. Ujang yang Pak Rono itu loh Pak, liatin Pak, saya nggak berani tuh Pak. Itu tuh masih ada Pak. Ada 2 itu kanan kiri yang duduk gitu. Wah iya bener juga masih ada. Kok mereka nggak pergi-pergi ya? Sama si Rizky-nya jeletuk. Itu yang di atas masih ada tuh, di atas gerobak. Dan di atas gerobaknya Mas Trisno juga masih ada 1 pocong yang lagi tiduran di situ. Itu bener-bener pemandangan yang aneh banget kata Mas Trisno ya. Ini beneran deh, pocong ini kok kayak gini banget sih ngegodanya gitu ya. Bukannya mereka ngumpet, sembunyi atau apa, tapi terang-terangan kayak gitu loh. Mereka duduk di sana kayak cuek gitu. Bener-bener mereka itu berani seperti itu. Terus gimana ya Pak ya? Kita balik lagi aja deh Pak gitu. Kita balik lagi, saya juga nggak berani ambil resiko, takut Pak. Takutnya terjadi apa-apa gitu kan. Ya udah kita balik yuk, kita balik lagi. Akhirnya mereka apa? Ngumpulin banyak lagi orang di sana. Dan setelah dikumpulin banyak orang, ada sekitar 8 atau 9 orang ngumpul, baliklah lagi mereka ke sana. Waktu itu udah hampir tengah malam ya. Datang ke sana dan alhamdulillahnya gerobaknya itu udah bersih, udah kosong, udah nggak ada apa-apa lagi di sana. Jadi aman gerobaknya Mas Trisno diambil. Pelan-pelan pulang sambil ngobrol-ngobrol sambil nengok. Mas Trisno, ini nanti gerobaknya dicuci aja Mas, itu tadi di atasnya kan buat tiduran pocong, dan sementara ini taruh di halaman rumah aja dulu, kata Pak Rono seperti itu. Oh nje Pak Rono, nanti kayak gitu aja deh. Nah udah selesai, besok paginya tuh gerobaknya dicuci langsung bersih. Nah anehnya lagi, alhamdulillahnya lagi, malam harinya Mas Trisno tetap dagang, dan dagangannya itu laris gitu. Dari yang kemarin itu bener-bener sepi, malam itu Mas Trisno itu jam 7 lewat udah habis. Kemarin jam 10 itu masih tersisa sepertiga. Ini jam 7 itu udah habis. Dan jam 8, sebelum jam 8 Mas Trisno lewat situ lagi. Kebetulan masih keinget kejadian kemarin itu, meskipun jam 8 tapi agak-agak takut juga. Untungnya waktu itu malam itu ada sepeda motor yang lewat. Akhirnya ya udah, itu agak sedikit tenang kan. Akhirnya ya udah Mas Trisno-nya pulang, sampai akhirnya warga itu berembuk karena di sana itu udah cukup mengganggu. Di dekat situ kurang lebih 20 meter dari rumahnya Mas Trisno, 30 meter dari arah Kali Pocong itu dibangun sebuah posko. Tapi syaratnya posko itu tuh harus ditempatin ya, harus ada yang jaga nih, kata Pak Rono waktu itu. Iya warga pun setuju. Akhirnya setiap malam diadain ronda kayak gitu, paling nggak biar warga yang pulang malam itu lebih tenang lah, setidaknya itu sampai tengah malam, sampai jam 12 malam. Dan ada satu pengalaman terakhir, waktu itu dialami sama Mas Trisno juga. Sewaktu udah lewat tengah malam, Mas Trisno malam-malam bangun, tengah malam, baterainya udah mulai habis. Malam-malam bangun dan dia ngerokok di depan kan, ngelongok begitu ke halaman, ngelongok ke arah posko. Dikiranya di sana tuh masih ada orang atau enggak, dan ternyata yang dilihat itu bukan orang di sana, tapi ada sosok pocong yang lagi duduk di posko itu. Dan di situ Mas Trisno langsung lapor Pak Rono. Besoknya ya, Pak Rono semalam poskonya didudukin sama pocong. Ya Pak Rononya cuman begini doang. Aduh ini susah banget. Ya udah biarin aja deh, gitu kan, biarin aja deh, biar kenal lah semua warga, kata Pak Rono seperti itu. Ya udah, akhirnya Mas Trisno pun udah mulai terbiasa dengan itu. Diusahakan tetap pulangnya nggak terlalu malam. Kalaupun udah terlalu malam, Mas Trisno itu biasanya setelah itu udah mulai megang alat komunikasi begitu kan, minta tolong sama warga, tolong dong diinin gitu, ditemenin kayak gitu. Dan akhirnya alhamdulillah selama ini setelah itu ya selamat, meskipun kadang sesekali masih ngelihat ya sosok pocong di sekitaran situ. Nah kurang lebih seperti itu ceritanya. Mungkin untuk selanjutnya
ceritanya akan ngebahas satu spot tentang pohon beringin dan sosok kuntilanak di sana. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Terima kasih buat Mas Trisno dan Mbak Trimurti yang udah berbagi cerita ini. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan di sana sini, ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih banyak, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.